hari ini. Kalau kita masih hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sumbang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali kepada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nistapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang bersiap memuji Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara, boleh beri sorak-sorai buat Allah kita. Terima kasih Tuhan buat bulan yang baru, bulan di penghujung tahun ini. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Sebentar lagi kamu memulai ibadah ini, Kau yang bertahta atas setiap pujian umat-Mu, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau berkati dari awal sampai akhir, di dalam nama Yesus
penyelamatku. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Kau yang terhebat, agung perkasa dan tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa dan terbayangkan kekuatanmu di hidupku. Naikkan syukurmu, saudara. Puja syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Kau yang terhebat, agung perkasa tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa tak terbayangkan kekuatanmu di hidup. Kau yang terhebat, agung perkasa tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa tak terbayangkan kekuatanmu di hidupku. Kita percaya di Allah yang hebat, Allah yang agung, kuasanya tidak tertandingi. Memulihkan, mengubahkan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Kau yang terhebat, agung perkasa Engkau Tuhan, perkasa tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa tak terbayangkan kekuatan. Kau yang terhebat, kau yang terhebat, ajaib berkuasa tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa tak terbayangkan kekuatanmu di hidupku. Haleluya. Jangan buru-buru duduk dulu, saudara. Kita percaya Allah kita ada Allah yang siap memberkati kita setiap saat. Kita menyanyikan pujian ini, imani pujian ini bahwa kita diberkati, kita selalu dilimpahi oleh segala kebaikan Tuhan. Haleluya, amin. Kasih setia-Mu nyata bersiap kami Tuhan. Kebajikan
teduhkan hati kita pagi hari ini. Kita mau tenangkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Kasih yang menjangkau kami Tuhan, kasih yang menemukan kami, kasih yang memberikan kami hidup yang baru, kasih yang mengangkat kami dari lembah kekelaman adalah kasih-Mu Tuhan, adalah pengorbanan-Mu. Kalvari mengingatkan kami akan kesetiaan-Mu sampai akhir kepada setiap kami Tuhan. Untuk itu kami mau setia kepada-Mu juga Bapa. Karena Engkaulah Yesus Kristus Tuhan, penyelamat kami satu-satunya. Tidak ada di kolong langit ini Tuhan yang mau menyerahkan nyawanya selain Engkau buat setiap kami. Karena kami berharga buat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan-Mu Tuhan, Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan.
besar yang telah kau kerjakan atas hidup kami. Salib-Mu, darah-Mu yang menebus setiap masa lalu kami, yang menyembuhkan sakit kami, yang memulihkan hati kami, yang menyatukan kepingan-kepingan kekecewaan Tuhan. Hanya darah-Mu, hanya salib-Mu, hanya tangan-Mu yang berlubang paku yang sanggup melakukannya. Kalau Yesus Kristus Tuhan, penyelamat kami yang hidup, darah-Mu yang tercurah atas hidup kami, buat setiap pengorbanan-Mu Tuhan untuk hidup kami ini. Cinta-Mu yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terlalu besar buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami ini Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat
darahmu terlalu mahal. Kau tebus kami, kau selamatkan kami, kau buang segala pelanggaran kami Tuhan. Kau jadikan kami tahir di hadapan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, dan kita mau sambut firman Tuhan pagi hari ini. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus Ada pasangan orang tua yang hendak menyerahkan anaknya menjadi anak perjanjian. Saya persilahkan untuk maju dengan sukacita. Silahkan. Puji syukur, puji syukur. Mari di sebelah saya. Bapa, tidak ada yang lebih indah daripada seorang anak yang menjadi anak perjanjian, yang dibesarkan bukan hanya oleh kecakapan manusia dari ayah ibunya, tetapi menjadi anak Bapa di surga, yang setelah bisa berbicara akan menyapa Engkau sebagai Bapa kami yang di surga. Maka di hadapan jemaat-Mu dan di hadapan sidang malaikat surgawi, pasangan Bapak Andi Rustiono dan Hana Rosalita menyerahkan anaknya Gravilla Olivia ke hadapan-Mu untuk menjadi anak perjanjian, anak kepunyaan-Mu, anak milik-Mu, anak ilahi, anak yang orang tuanya menjadi ganda. Bukan hanya orang tua yang ada di bumi saja, tetapi Engkau menjadi orang tua dari Gravilla Olivia sejak pagi ini. Engkau yang mengutus malaikat-Mu seperti janji-Mu bahwa ada malaikat-malaikat yang menjaga anak-anak kecil yang di surga senantiasa memandang wajah Bapa di surga. Dan inilah malaikat-Mu yang Kau utus untuk menjaga Olivia. Berkati kedua orang tuanya ya Bapa di dalam tangan kasih setia-Mu. Ayahnya Engkau berikan kecakapan, Bapak Andi Engkau berikan kecakapan untuk mengasihi istri dan anaknya dengan urapan dari tempat maha tinggi. Berkati Hana Rosalita menjadi istri yang baik, ibu yang baik, yang berbakti kepadamu, dan membesarkan kedua anaknya di dalam tangan kasih dan rahmat-Mu. Engkau yang mendampingi oleh kuat kuasa dari Roh Kudus dan menerangi jalan dari keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, selamat. Bapa, kami hendak mendengarkan akan firman-Mu yang menjadi dasar dari kami hendak menerima perjamuan Tuhan di minggu awal bulan yang kudus, bulan Desember ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami oleh Roh Kudus. Urapi hamba-Mu untuk dengan wibawa ilahi menyampaikan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Satu kesempatan yang Tuhan berikan, kita boleh masuk dalam bulan yang kudus,
bulan Desember, aromanya saja sudah tercium oleh anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia, saudara, dan di seluruh dunia tidak pernah rapat tetapi bisa sepaham dan selagu untuk mempersiapkan peringatan akan kasih Tuhan yang melawat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima perjamuan ini, kita akan perhatikan apa kata firman Tuhan dari satu tema yang secara pribadi menyentuh hati dari hamba Tuhan yang satu ini untuk dibagi, diteruskan kepada saudara-saudara semua. The broken ring case, yaitu wadah cincin yang rusak, wadah cincin yang pecah. Saudara, didasarkan dari kitab Markus pasal yang ke-14. Siap saudara-saudara, siapkan hati, karena ini menjadi dasar dari bagaimana kita akan menerima perjamuan ini. Pasal 14 dari ayat 22 sampai 24. Jadi ada 3 ayat. Siap saudara, sediakan di hati. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Jadi sesudah roti diberikan, kemudian minuman diberikan menyusul. Dan perhatikan di situ mengucap syukur dan mereka semuanya minum dari cawan itu, wadah minuman itu. Ayat 24 kita baca bersama-sama bersuara 1, 2, 3. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Yang percaya berkata amin. Saudara, saya memberi warna merah, artinya itu yang diekspos, yang ditonjolkan. Apa itu? Darah perjanjian. Tiap kali saya menerangkan dimanapun ini senantiasa merinding saudara, karena sesuatu yang seperti chemistry yang nyetrum saudara. Darah perjanjian di dalam kehidupan gereja Tuhan sejak murid-murid Tuhan diangkat menjadi kepunyaannya saudara, maka antara Tuhan dengan murid-muridnya, dengan umatnya itu diikat suatu ikatan pertalian, ada tali merah, di mana ikatan tersebut adalah ikatan yang berkekuatan hukum. Maka dalam gereja kita dikenal istilah yang terus-menerus dicanangkan dari gereja AFJF di seluruh dunia, baik yang di Afrika, yang di Asia, yang di Amerika, yang di Eropa, di Australia, saudara, kata covenant, perjanjian, suatu ikatan berkekuatan hukum, diaktakan, yang artinya bukan orang kenal lalu sambil lalu, pokoknya kenal asal kenal, bukan. Tetapi ada ikatan seperti saya dengan wanita berbaju hitam ini bukan sekedar hidup dalam satu rumah dengan dasar suka sama suka, tetapi saudara lebih daripada suka sama suka, karena namanya suka itu pun akan membosankan. Umurnya berapa yang namanya suka? Lalu yang disebut asmara umurnya berapa? Toh akan luntur juga. Yang namanya cinta mau dilambangkan dengan jantung merah, jantung pink, seperti yang dilem di dinding itu gambar heart atau jantung. Cinta itu bertahan berapa lama? Ada pasang, ada surut. Entah asmara, cinta, suka, seneng, hidup bersama, tidak mutu. Maka harus ada covenant, harus ada ikatan, harus ada kekuatan hukum yang berwibawa, ya saudara, diaktakan. Seperti saudara beli tanah, beli rumah,
Bukan hanya ngerti dibayar selesai, nanti di belakang hari ada urusan, mana buktinya, enggak ada. Zaman ayah saya dulu secari kertas tulisan yang luntur namanya pikukuh. Kalau zaman sekarang ya ada sertifikat, ada notaris dan seterusnya. Itu semua mengandung bobot covenant, perjanjian. Maka kata covenant atau perjanjian itu saudara di gereja kita sangat ditekankan. Karena apa, di dalam kitab suci sejak perjanjian lama ada istilah sakral, yaitu brit. Maka kitab perjanjian lama itu adalah brit, perjanjian baru, diateke, sama artinya adalah covenant. Sampai-sampai kemudian orang-orang di luar gereja itu menjadi heran. Loh, kok kitab sucimu ya namanya kok aneh, bukan kitab suci kasih. Kan bagus, kitab suci iman, kan bagus. Kitab suci anugerah, ya kitab suci ilahi, kan bagus namanya. Kenapa justru orang Kristen kitab sucinya bernama kitab suci perjanjian, ya covenant. Perjanjian lama dan perjanjian baru 3927 saudara. Kenapa justru nama itu yang dipakai, covenant. Nah, di dalam seluruh kehidupan gereja Tuhan saya juga mencatat bukan hanya yang namanya kitab suci, bukan hanya darah Tuhan Yesus, tetapi juga ada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk dimasuki oleh orang-orang Ibrani ketika mereka dilepaskan dari perbudakan orang Mesir, ketika mereka diisolasi dalam tanah yang namanya tanah Gosen. Tuhan memberkati, Gosen itu menjadi subur, tapi Tuhan berkenan untuk mengganti majikan. Bukan lagi Firaun yang pakai kerudung garis-garis dan dipasang pada patung Sphinx yang badannya dari singa dan hidungnya sudah dipenggal itu. Sudah bukan lagi Firaun, Farao, tetapi engkau hai orang Ibrani, orang Semit, engkau punya majikan baru. Lalu Allah mengumumkan, akulah Tuhan Allahmu, engkaulah umatku. Bukan sambil lalu, kalau sambil lalu ndak mutu, ya bukan sambil lalu, bukan mumpung ketemu, bukan sesempatnya. Kalau sesempatnya artinya tidak bermutu, maka harus ada suatu ikatan. Maka namanya berit, covenant. Dan itulah seluruh perjanjian lama saudara, yaitu kemudian ayo keluar majikanmu baru, akulah. Maka aku dan engkau kata Tuhan diikat suatu perjanjian untuk masuk ke tanah perjanjian. Selain kita perjanjian, ada tanah perjanjian dalam Keluaran 6 ayat 3. Mereka juga disebut umat perjanjian. Jadi umat yang bukan sekedar asal ambil, asal comot, tetapi yang dengannya Tuhan mengikat dengan akta berkekuatan hukum. Tanahnya, wilayahnya, tanah perjanjian. Umat yang bersangkutan namanya umat perjanjian. Dan kalau punya anak seperti tadi penyerahan, namanya anak perjanjian. Yang digaris dari garis Ishak. Tuhan membedakan dengan anak daging. Kalau anak daging itu seneng diresmikan punya anak, namanya anak daging. Maka kemudian itu disebut sebagai Ismail, anak daging, ibunya dari Mesir. Ya saudara, tetapi ada anak yang memang Tuhan janjikan, di mana ada ikatan antara Allah dengan anak tersebut meskipun datangnya telat dalam tanda petik karena bapak ibunya sudah mati pucuk. Tapi kemudian oleh keajaiban, the miracle, anak itu lahir namanya anak perjanjian. Sudah berapa tadi? Kitab perjanjian, tanah perjanjian, umat perjanjian, anak perjanjian. Kemudian kitab Maleakhi 2 ayat 14, istri perjanjian. Suami perjanjian. Maka kalau saya serumah dengan wanita berbaju hitam ini, itu ada namanya covenant. Ada yang disebut sebagai berit, ada yang disebut sebagai diateke. Nah saudara yang dikasih Tuhan,
Ini hari Minggu lah, kemarin itu saya ke Semarang pagi jam 8:30 berangkat, sarapan dulu, sampai ke tempat dipenuhi bunga. Satu tempat yang dipenuhi bunga, depannya altar, terus ada prosesi, saudara. Dan kemudian ada pengantinnya, karena saya memenuhi undangan pemberkatan nikah. Terus dari rentetan liturgi tersebut, ada satu acara yang sangat menyentuh, yang menjadi ciri khas dari tradisi gereja-gereja AFJF, yaitu tukar cincin. Dan sebelum tukar cincin itu, pastor menyerahkan mikrofon ke tangan mempelai perempuan. Saya tadi pagi bangun sudah kirim WhatsApp ke orang tua mempelai perempuan, minta izin, boleh enggak saya sebut di hadapan jemaat kami di Porodadi karena indah. Oh boleh, silahkan pastor, silahkan. Ya, saya malah bersuka cita. Ya. Mikrofon diserahkan ke mempelai perempuan, dan kemudian dia mengeluarkan sesuatu, itu yang ditunjuk pakai panah kuning itu, saudara. Tangannya kanan memegang mikrofon, tangannya kiri memegang apa itu? Memegang cincin. Terus di hadapan ayah bunda, di hadapan jemaat Tuhan, dan di hadapan sidang surgawi, Papa terkasih, jadi dia bicara dengan ayah terkasih. Sekarang saya umur 26 katanya, dulu waktu umur 17 Papa ingat atau tidak, Papa memberikan cincin ini, itu yang dipegang dengan tangan satunya, satu pegang mikrofon. Dalam satu liturgi di rumah kita, anak perempuan berlutut dan sang ayah kemudian membawa cincin itu. Nak, umurmu 17, engkau mau kuliah di luar kota. Papa ndak bisa jaga engkau, anak perempuan Papa. Tuhan akan memberi engkau kesanggupan untuk menjaga kegadisan, virginity, menjaga kemurnian, purity. Inilah purity covenant, upacara bar misbah. Terus dipasang, tumpangi tangan, didoakan ayah ibunya. Sampai engkau menjaga kekudusan, keperawananmu sampai saatnya di altar Tuhan memberi seorang suami. Dan inilah harinya. Itulah pernyataan dari mempelai perempuan. Saya catat sungguh, saya rekam pakai handphone. Dan cincin pemberian Papa sekarang saya serahkan kepada Papa untuk menunjukkan anakmu sudah taat Papa. Dan ditukar, ayahnya menyerahkan cincin dari calon suami. Jadi calon suami naik ke mimbar itu dengan menyerahkan cincin ke ayah dari mempelai perempuan. Ditukar, ya, karena janjinya seperti itu sejak usia 17 tahun sampai dengan Tuhan memberi seorang suami, jaga kekudusan hidup. Lah kemudian pimpinan kita, pastor di AFJF Semarang, saudara, menyatakan pernikahan adalah kudus, bukan untuk mainan, bukan untuk dolanan. Karena menunjuk kepada persatuan Tuhan Yesus dengan gerejanya, itulah suami dengan istri. Menjaga keperjakaan, menjaga keperawanan, ya, kegadisan adalah hal mutlak sampai dengan Tuhan memberi suami dan istri. Saya juga mengucap syukur Tuhan beri seorang perempuan yang sampai saatnya ini jadi suaminya, dia murni. Dan kami kemudian mengucap syukur dalam bentuk persembahan uang semampu kami, itu tahun 91. Saudara, ini salah satu dari liturgi gereja kita, ya, yaitu tukar cincin. Cincin dari ayah yang ditukar dengan cincin dari calon suami, kemudian pemberkatan. Ya, yang hadir kan tidak semuanya dari gereja, saudara, yang dari luar terpana itu apa? Ada sesuatu yang nyetrum mereka, apalagi waktu
berlutut, pemberkatan diiringi satu pujian kudus. Saudara, itu adalah covenant, perjanjian. Kenapa kudus dan sakral? Banyak orang menyebut bahwa pernikahan kudus di gereja agung sekali, tapi suruh nerangkan enggak bisa, formulasinya enggak bisa. Karena itu hal rohani yang melambangkan persatuan Tuhan Yesus dengan gerejanya. Apa yang mau dipersembahkan di hadapan altar Tuhan kalau enggak dijaga sejak muda? Maka kita juga mengikuti alur dari tradisi yang akan segera digelar dari Jawa Tengah, yaitu bahwa sejak tahun 2023 nanti masuk tahun baru, sudah bukan lagi kalau pemuda-pemudi mau menikah baru diberi katekisasi atau bimbingan pranikah, melainkan jauh sebelumnya, sejak remaja, bahkan yang sudah tua, sudah lupa juga boleh ikut bimbingan pranikah. Pokok-pokok asas pernikahan itu apa? Pernikahan Kristen. Nanti di bulan Januari agenda kita itu, meskipun ada agenda lain yaitu yang kemudian digerakkan Roh Kudus untuk melakukan kasih pastoral, ada bimbingannya juga saudara. Dan juga ada agenda yang ketiga, kepada saudara akan dibagikan buku doa. Doa pagi itu apa, doa malam apa, ya. Kemudian doa dalam kesukaran itu apa, doa syukur itu apa. Ini sedang dalam pembuatan 10 halaman, masih diteruskan. Saudara kembali ke sini, ada umat perjanjian, tanah perjanjian, anak perjanjian, ada darah perjanjian. Yang berhadapan dengan kita adalah pesan Tuhan ketika dia membagikan roti dan membagikan minuman. Dia berkata ketika minuman diangkat, inilah darahku, darah perjanjian. Bagi yang minum dengan percaya, dengan iman, saudara, itu diikat dengan Tuhan Sang Penebus. Ikatan apa? Ikatan penyelamatan, ikatan pengampunan, ikatan pembasuhan, darah perjanjian. Yang diminum memang cairan dari bumi, diminum oleh tubuh kita secara daging, secara fisik. Tetapi bersamaan dengan itu, yang memakan dan meminum juga roh kita, memakan sesuatu dari alam roh, yaitu apa? Tubuhnya Tuhan Yesus yang 2000 tahun dikorbankan, darahnya yang dikorbankan, saudara. Nah, saya selalu terharu kalau mengingat-ingat akan wanita di sebelah saya yang setia mendampingi itu. Tanggal 8 Juni tahun 91, ketika cincin harus dipasang oleh saya kepada dia dan sebaliknya, saudara, maka ada wadah yang sekarang sudah usang. Malam-malam istri saya bilang, piye mas, wadai jebol katanya. Terus saya lihat, saya periksa, sudah enggak apa-apa. Look at this, jebol saudara. Ya, just the broken ring case. Padahal ini berkesan sekali tempat cincin ketika kami memasang. Saya harus memasangkan atas pimpinan pendeta kepada jari manis calon istri saya, ya, dan sebaliknya. Tapi waktu dibuka itu sebenarnya ada musiknya, kok jebol. Lah yang jebol apa masih bisa bunyi? Yuk kita lihat, ya. Loh masih bisa bunyi loh saudara. Ini sejak tahun 91 ada pernya. Setiap kali saya dengarkan gitu, cinta ini menyala lagi. Ya. Meskipun umurnya dia sudah 56, saya sudah 62, enggak apa-apa menyala lagi. Kok masih menyala, masih bisa berbunyi. Dan itu masuk ke dalam hati ini saudara. Sesuatu yang tidak terlupakan. Sesuatu yang sudah pudar. Catnya dulu keemasan sekarang jadi luntur. Barangnya sudah jebol dan orangnya juga sudah menua. Tidak secemerlang dulu saudara. Tetapi seperti musik itu masih ada.
Maka Tuhan juga mengingatkan bahwa indahnya musik itu juga mengingatkan akan musiknya Tuhan Yesus. Di mana antara Dia dengan kita, saudara, hal yang indah itu melampaui ini. Ini kapan akan berhenti? Ya, kapan akan berhenti? Kapan akan berhenti? Ya. Satu kali kalau Tuhan berkata sudah selesai, kamu saya panggil pulang, entah istri dulu atau saya dulu, kami tidak tahu di umur berapa. Tapi musiknya Tuhan, inilah yang mengingatkan akan musiknya Tuhan karena lagu cinta, lagu covenant, lagu ikatan perjanjian. Haleluya, haleluya. Terlalu besar, terlalu indah. Terlalu indah, oh kudus, kudus, kudus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, oh syukur, syukur, syukur. Kami seperti wadah yang menjadi tua, menjadi usang. Bahkan satu kali nanti akan dibongkar. Tetapi kasih-Mu yang Kau taruh, diikat dalam ikatan perjanjian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Inilah darah perjanjian yang Kau berikan, dan tubuh-Mu juga Engkau berikan kepada kami untuk membasuh segala dosa kami, untuk membayar lunas seluruh hutang kesalahan kami. Dan pemberian-Mu adalah pemberian yang mengikat dalam perjanjian bersama dengan Engkau. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup
mengangkat roti ini dengan kedua belah tangan kita, dengan menaruh hormat. Siapa lagi yang mengikat kami sedemikian hebat dalam kasih kecuali Engkau? Tubuhmu sampai Engkau berikan untuk menegaskan bahwa ikatan penyelamatan yang Engkau ikat simpulnya kudus, simpulnya suci dan dahsyat, simpul ikatan perjanjian dalam tubuh yang dikorbankan. Kami mau makan ini dengan penuh kasih, penuh hormat di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kudus, 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 darah-Mu, darah perjanjian yang mengikat kami dalam persekutuan penyelamatan oleh Engkau. Engkau bukan sekedar menyelamatkan, tapi Engkau ikat dalam akta berkekuatan hukum. Darah-Mu, darah perjanjian. Kami mau minum dengan iman. Mari saudara dalam kasih dan iman minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia. Mari saudara naikkan tangan sembah Sang Raja. Tidak ada raja yang lain yang mengasihi kita seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kudus, 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 segala ikatan-ikatan yang lama, ikatan-ikatan yang tidak baik dengan roh-roh berbahaya yang bukan dari surga, ikatan dengan kuasa gelap, ikatan dengan macam-macam hal yang bukan dari Engkau, hari ini juga putus di dalam nama Tuhan Yesus, putus di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya ikatan bersama dengan Engkau, ikatan kebaikan, ikatan kasih, ikatan kemuliaan. Bapa, kami hendak mengucap syukur akan anugerah-Mu yang dahsyat itu. Kuduskan apa yang hendak kami kumpulkan, sucikan sehingga boleh dipakai mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus
kasih kami mengangkat kedua belah tangan kami dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Ikatan yang tidak akan bisa diputus oleh si jahat akan berlaku sampai Engkau datang yang kedua kali menjemput kami di hari dan tanggal yang tidak kami ketahui, dan sampai kepada kekekalan di alam sana tempat-Mu. Curahkan berkat-Mu untuk jemaat ini Tuhan, berkat yang dicurahkan di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang mengikat kita dengannya, dan persekutuan, penyertaan, sukacita, kesejahteraan terang Roh Kudus hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai-Mu, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku, selalu menuju selah. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai-Mu, tak ada yang mampu mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku, selalu menuju selamanya. Kuasa